gerak Bandungan. Ibu sarang rarai. Berarti ibu wajib ngomong kaos. Nah, enak apa nih? Kapan hari buka ya, Ma? Umroh yang mau dilaksanakan di tanggal 4 insya Allah. 4 Maret. 4 Maret. Ada berapa? 85 orang. Ya. Yang disampaikan apa aja? Oh, yang jelas ya semua manasik umroh, persiapan segala macam lah, urusan fisik, urusan rohnya gimana. Itu yang kita sampaikan. Ulah dugi ka kur datang wungkul, hanya datang saja ke sana tapi tidak ada makna. Itu yang terpenting kan. Perjalanan berapa hari Pak? Berapa hari? Yang ini 11 hari dari Tasik ke Tasik 11. Kalau di sananya 4 malam. 4 jadi ada yang 3-4, biasanya ada yang 4-4. Ya. Jeddah langsung Madinah, kemudian Madinah Mekah, Mekah Jeddah lagi, kemudian ke Indonesia. Di sananya 4 hari Pak, di umrohnya 4 aja. Iya, 4 malam, di Mekahnya 4 malam. Madinah 3 malam, di Jeddah 1 malam. Ada peningkatan yang dari Untuk yang umroh itu ada peningkatan seluruhnya, bukan di Indonesia saja, di seluruh dunia sekarang ini. Bahkan hotel itu hampir nggak kebagian, hotel nggak kebagian, maksudnya di ring yang di depan itu. Kalau di belakang ya masih banyak. Akhirnya yang ke 1 kilo, yang ke 2 kilo mereka. Kalau ini berapa jarak dari kalau ini 100 meter ke tempat tinggal itu ya. Dari tempat tinggal kita ke masjid. Biasanya sulit nggak Pak kalau mengatur jamaah di sana, kendalanya apa biasanya Pak? Mengatur jamaah umroh yang dibuat dari sini. Ya, bagaimana persiapan di sini? Kalau persiapannya matang, dosa nangis di halampura gitu kan ya. Tadi itu naik lawan dosa rada leubeut lumayan gitu kan. Ya, bagaimana amal perbuatan? Ada pengaruh nggak di kenaikan ongkos ibadah? Pengaruh kepada masyarakat, saya kira masyarakat alhamdulillah keimanannya naik. Kesadaran beribadah itu naik. Kalau untuk ibadah haji, ibadah umroh itu walaupun sekarang digembor-gemborkan ya, kadang-kadang terlalu dibesar-besarkan punten sama media itu, ini terus di ini. Padahal saya yang punya jemaah di saya aja gitu kan ya. Sekarang itu yang jemaah haji yang mau haji 330 hampir 1 kapal. Ketika ditanya semuanya nggak ada yang mau mengundurkan diri karena ongkos naik gitu, nggak. Hamil ya karena ada misalkan suaminya dapat, istrinya nggak dapat, nggak berangkat, nah suaminya pengen bareng jadi mundur gitu. Nggak ada yang itu mah alhamdulillah abdi dikasih abdi gitu ya, di bimbingan abdi nggak ada, dan kita sudah siap solusi. Kalau ada orang yang seperti itu, akhirnya 320. Yang bermasalah misalkan 5-10 orang. Masa yang 310 nggak bisa berpikir ya untuk peribadatan. Masa teman kita yang sudah dipanggil oleh Allah masih ada kendala. Kacida-cida teh lamun teu dibereskeun teh ku keluargana, ku dulur-dulurna. Harapannya Pak Ji ke depannya? Ya harapan ke depan itu Masya Allah monggo para ulama gitu menyiapkan dirinya untuk terus memberikan petuah kepada masyarakatnya yang tidak berlebihan dan tidak kurang kan gitu, di menengah lah gitu ya. Kemudian ini pemerintah ya supaya memberikan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan substansi haji dan umroh itu gitu ya. Bagaimana supaya mereka itu nyaman di dalam peribadatannya. Ya, urusan ongkos, masya Allah, mangga sesuai porsi pada waktu itu berapa gitu kan ya. Berapa? Insya Allah bagi masyarakat itu asal betul-betul transparan. Yang ini buat ini, yang ini buat ini, yang ini buat ini, transparan semuanya. Kemudian diharapkan ya ada laporan dari pemerintah itu sendiri, laporan. Setelah beres haji misalkan ya laporan nih, haji itu dulu anggarannya sekian triliun, sekarang yang terpakai sekian triliun, ada sisa ya sekian, kamanakeun sok atur ku BPK kan gitu. Badan pemerintah BPKH gitu.
badan penyelenggara itu keuangan haji gitu. Itu kalau transparan seperti itu masyarakat itu aman. Anu repotnya ya kurang transparan. Setelah itu ada yang nggak enak dengan pemerintah digoreng jadi hoax, jadi ini bahaya yang seperti itu. Cuman ada hoax ini dari mana asalnya? Ya dari kekurangan terus terangan itulah punten alam itu. Dan sekarang hati-hati Kang, Departemen Agama itu penyelenggara ya, yang memegang uang itu BPKH. Jadi Departemen Agama itu dialas keuangannya itu sama BPKH, mengajukan sekarang biaya haji ini untuk biaya di dalam negeri sekian, di luar negeri sekian, penginapan sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian, ngajengkeun kan ke BPKH, tapi diolah heula sareng DPR gitu kan ya. Segitu diajengkeun di BPKH baru dikasihkan uang itu. Uang masyarakat yang sekarang ratusan triliun itu adanya di BPKH, bukan di Departemen Agama itu, jangan salah. Sekarang itu begitu, Pak. Jangan salah. Bukan di Departemen Agama, jangan sampai Departemen Agama jadi Sorotan kambing hitam terus gitu kan ya. Paling juga Departemen Agama mah begitu mengajukan misalkan 5 triliun ini atau 10 triliun nih ngajuin itu. Sudah selesai laporan kepada DPR, kepada masyarakat itu. Yang 10 triliun itu terpakainya 9, sekian misalkan. Yang ini nih sisanya. Monggo. Ini mau digamananain, ini punya jemaah. Nah, tabung haji di Malaysia itu seperti itu. Tabung haji itu melaksanakan penyelenggaraan haji itu begitu ada sisa ditabungkan. Ya, ditabungkan di si tabung haji itu sudah sedekah dari para jemaah. Ditabungkan di sini di tabung haji itu. Nah, ini yang dipakai usaha. Di Malaysia itu begitu. Lain duit meleg-meleg duit haji dipakai usaha beda. Itu di kita harus punten ya, tanpa mengurangi kehormatan, belajar dari Malaysia dalam pengelolaan keuangan haji. Dan harus transparan, dan harus transparan mah atuh punten ulah nyumput di nu caang, ari nyumput mah kudu rada di nu poek gitu. Ai nu caang ulah nyumput kan gitu. Nah, jangan salah ini antara Indonesia dengan Malaysia ya. Yang disebut tabung haji itu begitu. Jadi misalkan penyelenggaraan haji tahun ini dilaporkan ada sisa disimpan di tabung haji itu. Nah, oleh si tabung haji ini dan sudah disedekahkan oleh jemaah itu ke sini. Ada aturannya. Setelah itu diupayakan, diusahakan, dilaborkan istilah orang Malaysia. Dilaborkan, lamun aya proyek pemerintah nu alus ditanya, tabung haji boga duit sabaraha? Siap tuh ngisi proyek ini. Kalau dia siap, ayo tuh tabung haji boga duit. Kasih proyek itu. Nah, setelah itu ke jamaah haji juga ngajak. Siapa lain uang haji. Jemaah haji lamun ayeuna melalui IPI lah. Gitu kan. Ayo siapa yang mau ikut labor, mau ikut usaha di tabung haji. Ini kita punya proyek ini, modalnya sekian, ini keuntungan sekian. Nah, dilaporkan. Nah, ini hasilnya dipakai subsidi. Ari di urang mah punten ditu di bank meureun. Allahu a'lam gitu ya. Ditembung di bawah ya taina di bawah eta gitu kan nya. Geus gitu teh meureun salah ngitung. Allahu a'lam gitu kan nya. Allahu a'lam salah ngitung jadi aduh kumaha cenah kudu ada penyesuaian. Ari kamari ngitungna kumaha tuh. Gitu. Cenah lamun teu ayeuna henteu kieu, teu naik kieu itu mau berangkatkeun moal itu atuh si udel ge bisa gitu mah. Siap. Terima kasih Pak Ji. Dengan siapa Pak Ji? Kaji Haji Wawan Awal.